wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man istafahu minal ulama'il a'lam wa ja'alahum kawakiba yahtadi bihim kullu dhalin fi halaki dhulam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'lam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil anam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taftahu lana biha taysir wa taghliqu anna biha babal syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir bijahil basyirin nadiri wal kumaril mustadir wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi muhkamil ahkam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala fi ayatin ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisi bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan man intaqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Hadratul Mukarramun selaku Direktur Pendidikan dan Direktur Operasional alladzi lam yuzkar ismuhu, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan umur yang panjang oleh Allah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga umat mengambil manfaat dari setiap langkah dan ucap. Ahiba'il fudula wal kurama asatid wal asatiyah ma'hadu tarbiyatul islamiyah cendikia mandiri ja'alallahu iyana wa iyahum min ibadikas sholihin. Yang saya hormati para asatid wal asatiyah, mudah-mudahan kita doakan asatid wal asatiyah Pondok Pesantren Cendekia Mandiri selalu diberikan umur yang panjang dan berkah. Mudah-mudahan ditambah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan diikhlaskan dan disabarkan dalam mendidik anak-anaknya. Dan tak lupa Rotibul Awqat yang telah memberikan waktu pada saya. Kita doakan mudah-mudahan Ustazah Nurul istiqomah, selalu istiqomah. Dan tak lupa Kori kita yang telah melantunkan suara emasnya, Ustadz Tamami Al-Jobisi. Mudah-mudahan senantiasa didekatkan jodohnya. Teristimewa yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MTS Cendekia Mandiri Al-Ustadz Sudarman, yang alhamdulillah tadi yang telah mendoakan saya. Terima kasih Ustadz atas doanya, mudah-mudahan bijahi Sayyidil Mursalin judro banabil qawmul. Dan tak lupa
Ustadz Miftah selaku pengasuhan santri yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, berkat beliau yang setiap hari gigih, selalu semangat membangunkan kita semua. Mudah-mudahan kita doakan Ustadz Miftah selalu diberikan keistiqomahan dalam ibadah. Anak-anakku sekalian, santriawan wal santriawati Pondok Pesantren Cendekia Mandiri yang saya cintai dan yang saya banggakan, mudah-mudahan kita doakan Ustadz dan Ustadzah ini, anak-anak kita, santri-santri kita, mudah-mudahan dibukakan futuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan kelancaran paham, mudah-mudahan paham dalam mempelajari berbagai macam fan ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita doakan menjadi pemuda harapan bangsa dan pemudi harapan Ibu Pertiwi. Mudah-mudahan kelak bisa berkiprah di masyarakat di tengah-tengah hiruk pikuk yang serba krisis akidah dan moral. Amin. Puja yang menjadi penghias rasa hanya milik Azza wa Jalla, Sang Pencipta alam semesta. Puji yang menjadi penghias hati hanya milik Rabbul Izzati yang Maha Suci. Rasa syukur hanya milik Rabbul Izzati yang Maha Ghafur yang tak pernah luntur, yang Maha Kasih Sayang yang sayangnya tak akan pernah terbilang, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah lewat acara manaqib sekaligus pembagian sertifikat dan hadiah. Mudah-mudahan kita kumpulnya di sini menjadikan nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berkumpulnya di sini menjadi asbab kelak kita berkumpul juga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda alam, Nabi yang jauh di mata namun dekat di hati, Nabi yang telah mendapatkan legitimasi musyafa'ina yaumal qiyamah, Nabi yang telah mendapatkan predikat Imamul Anbiya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam sampai kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, asba'ut tabi'in, dan sampai kepada kita semua yang merindukan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semangat santri, oke. Cendekia Mandiri siap mengabdi. Oke, kalau saya ngomong santri, oke. Cendekia Mandiri siap mengabdi. Benar? Santri, Cendekia Mandiri, takbir. Masya Allah, luar biasa semangatnya. Karena sebentar lagi kalian akan sudah pada makan belum? Anak-anakku sekalian, kalian libur itu tidak sebentar. Kalian libur itu 1 tahun. 1 tahun. Dari 2023 kita ketemu lagi tahun 2024. 1 tahun, bayangkan, bukan waktu yang sebentar, Ustaz Yoga. Ya. Jadi harus bisa menahan rindu ketika rindu dengan anak-anak. Ya. Karena 1 tahun, makanya waktu 1 tahun itu kalian harus bisa menggunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Jaga 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Jagalah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Nah ini, jaga, gunakanlah waktu muda kalian untuk belajar. Karena laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seorang yang terlahir dalam keadaan berilmu.
Berilmu itu harus proses, tidak ada yang bim salah bim, semuanya harus dengan proses. Betul? Yarjun najah walam tastalik masalikuha inna safinata la tajri alal yabis. Paham tuh? Masya Allah, luar biasa ini santri-santri cendekia mandiri. Jadi saya nggak perlu menerjemahkan ya, sudah paham. Sudah paham. Yarjun najah, engkau mengharapkan kebahagiaan, engkau mengharapkan kesuksesan. Walam tastalik masalikuha, tapi engkau enggan melalui prosesnya. Inna safinata la tajri alal yabis. Ketahuilah bahwasannya perahu itu tidak berjalan di daratan. Jadi ini kalian ada waktunya, waktu berproses. Malam yatuk murota'alu misa'atan tajarru'adulal jahli tulah hayatihi. Barang siapa yang tidak merasakan pedihnya dalam mencari ilmu, susahnya dalam mencari ilmu, bersiaplah menanggung kebodohan di masa yang akan datang. Makanya Imamuna Syafi'i ada maqalah yang begitu indah. Lebih baik aku lelah di masa mudaku dalam mencari ilmu daripada aku lelah di masa tuaku dengan sebab kebodohanku. Nah itu mudah-mudahan bisa kalian cermati, bisa kalian ambil ibroh. Jadi semangat belajar itu harus semangat, jangan loyo. Mumpung masih muda. Hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa. Hidupnya seorang pemuda, wallahi demi Allah, bil ilmi wattuqa, dengan ilmu dan dengan takwa. Idza lam yakuna la'tibaron lidzati fakabir alahi arba'an liwafatihi. Ayam tahu? Jadi hidupnya seorang pemuda itu adalah dengan ilmu dan takwa. Ketika tidak ada yang dua itu, la'tibaron lidzatihi, tidak ada gunanya seorang pemuda itu. Bagaimana dia mau hidup di masyarakat? Bagaimana dia mau menjadi imam dalam rumah tangganya? Bagaimana dia mau mendidik anaknya kelak nanti? Apa yang disampaikan kepada anaknya? Oh, bahas anak sih ya. Ini yang pertama itu tadi adalah sababaka qabla haramika. Jagalah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang selanjutnya adalah wa faraqaka qabla suglika. Jagalah waktu senggangmu sebelum datang waktu sempitmu. Jagalah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Nah ini kita masa-masa waktu luang, tidak terlalu sibuk, cuman disibukkan dengan belajar, dan terus belajar, sehingga nanti kalian menjadi orang yang benar, bukan pintar, jadi orang benar. Ya Ustaz itu ya, jadi orang benar, bukan orang pintar. Itu karena yang namanya ilmu itu adalah ada sebuah syair yang mana termaktub dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Ini sudah saya pernah sampaikan. Ta'alam fa'innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulil mahamidi tafaqa fa'innal abdalu qaidi. Bengong. Wakum mustafidan kula yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Wakum mustafidan kula yaumin ziyadatan. Jadikanlah hari-harimu sibuk dengan bertambahnya ilmu. Wakum mustafidan kula yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi, sehingga engkau bisa menyelam dalam samudra-samudra yang penuh dengan hikmah. Karena yang namanya kalam-kalam ulama, maqalah-maqalah ulama itu jadi obat bagi hati,
bagi hati yang gersang, bagi hati yang mati. Hati yang mati itu yang seperti apa Ustaz? Yang malas ketika diajak berjamaah, yang malas ketika dibangunin sholat jamaah, yang malas ketika diajak taklim, itu hati yang mati. Maka kalam ulama adalah sebagai obat. Al-Quran adalah sebagai obat. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha yuhyil qalbal maitata binuril hikmah kama yuhyil ardul maitata bima'il mator. Kalam seorang ulama, makalah-makalah yang ada di kitab itu jadi obat bagi hati yang gersang. Kama yuhyil ardul maitata bima'il mator, seperti halnya tanah yang tandus yang merindukan air hujan. Ketika tanah yang tandus disiram oleh hujan, maka akan kembali segar, hijau maka akan kembali segar. Begitu pula kita, hati yang sedang gundah gulana, bacalah Al-Quran, taklim, bacalah kalam-kalam hikmah, maka itu akan menjadi obat. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Sababaka qabla haromika wa faragaka qabla sugrika. Yang ketiga, waginaka qabla fakrika. Jagalah waktu kayamu ketika engkau kaya. Jagalah sebelum datang waktu miskin, karena tidak semua orang akan kaya mulu. Pasti dia akan diuji, dicoba dengan berkurangnya harta, malnya berkurang. Makanya waqinaka qabla fakrika, jagalah waktu ketika engkau kaya, rajinlah bersedekah. Yang karena yang namanya sedekah itu adalah sedekah jariyah, itu adalah sampai kapanpun akan terus mengalir. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, ketika anak Adam maut. Tahu maut? Mati. Astagfirullah, paeh katanya. Kalau paeh mah anak ayam itu paeh. Maka terputuslah semuanya kecuali 3 perkara yang tidak putus. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Itu tidak akan putus, akan terus mengalir. Yang kedua adalah awaladin solehin yada'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah au ilmin yuntafa'u bih. Nah ini adalah tabungan buat kita para ustadz dan ustadzah. Mudah-mudahan ilmu yang kita manfaatkan, ilmu yang kita transfer kepada anak-anak kelak menjadi amal tabungan kita semua. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang keempat apa? Yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat, wasihataka qabla saqomika, jagalah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kita gunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Semua orang pasti akan sakit. Enggak ada yang tidak akan sakit, enggak ada yang kuat. Mentang-mentang jawara kumisnya segede galengan, pasti bakal sakit, bakal paeh, bakal maut. Jawara jawara sieun karena tai kotok. Jawara tai kotok ngajlot. Jawara sieun ka tai balik deui tai kotok ditincakan. Jawara apong. Nggak ngerti ya bahasa Sunda ya. Sadanurun paham tuh. Itu bahasa Sunda. Jadi kita akan sakit, pasti akan dicoba dengan sakit. Tidak akan sehat, tidak akan selamanya sehat, kecuali dalam sebuah riwayat Fir'aun itu katanya belum pernah sakit loh. Fir'aun itu belum pernah sakit. Tahu Fir'aun? Pernah ketemu di mana? Di HP.
Masya Allah. Emang Firaun punya nomor WhatsApp? Belum ada handphone pada zaman Firaun ya. Tapi itu jadi peribahasa zaman Firaun ngojek. Jadi gunakanlah waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Ya, Asbi mana? Yang suka sakit-sakitan? Iya kan? Siapa yang suka sakit-sakitan? Maulana sama? Iya. Yang kuat itu Rio ya. Rio itu tidak pernah sakit ya. Oh pernah muntah ya. Pernah masuk angin. Nah itu gunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Yang terakhir yang kelima adalah wahayataka qabla mautika. Gunakanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu maut. Karena semuanya pasti akan mati. Yang sebelah sini mati, yang sebelah sini mau. Semuanya pasti. Maka wahayataka qabla mautika. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernapas itu akan maut. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, pasti akan dikejar oleh yang namanya aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Andai kata engkau sembunyi di dalam peti yang terbuat dari besi, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada, mati itu akan tetap menghampiri. Kita tidak tahu kapan datangnya ajal itu, tidak ada yang tahu. Makanya gunakanlah waktu hidup kita sebelum datang maut. Beramallah untuk duniamu, beramallah untuk akhiratmu. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Bekerjalah untuk akhiratmu. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ingat, jangan engkau lupakan nasibmu di dunia. Makanya di sini kalian berada di pondok pesantren Cendekia ini luar biasa. Kenapa luar biasanya? Karena dua pendidikan. Yang pertama pendidikan akhirat, yang kedua pendidikan dunia. Sangat luar biasa. Jadi ketika terjun di masyarakat, tidak hanya ilmu keduniaan, tidak hanya ijazah, tidak hanya ijazah, tetapi kalian nanti akan pandai membaca kitab kuning. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pandai menjadi mubaligh. Nanti mudah-mudahan kelak alumnus pondok pesantren Cendekia mandiri menjadi dai wa daiyah. Amin ya Rabbal Alamin. Terus benar sampai jam berapa? Sampai zuhur. Alhamdulillah. Berarti Ustadzah Yoga ahli nggak bohong. Anak-anakku sekalian, tentang kehidupan dunia, Nabi kita pernah berpesan kepada Abu Dar Al-Ghifari. Siapa Abu Dar Al-Ghifari? Abu Dar Al-Ghifari itu adalah sahabat Nabi, yang mana Abu Dar Al-Ghifari nama aslinya adalah Jundub bin Jinabah. Dia mendapatkan laqab Abu Dar Al-Ghifari. Pesan Nabi kepada Abu Dar Al-Ghifari, ya Abu Dar, jadidis safinata, inna dunya bahrun amik. Wahai Abu Dar Al-Ghifari,
perbaharuilah perahumu, karena sesungguhnya lautan yang akan engkau seberangi itu lautan yang sangat luas, lautan yang sangat dalam, lautan yang sangat terjal. Jadi Nabi menggambarkan kehidupan itu bagaikan kita mengarungi sebuah lautan. Khudizada kamilan, ambillah bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi, untuk melalui lautan tersebut. Jadi perjalanan menuju akhirat itu oleh Nabi digambarkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari seperti kita menyeberangi sebuah lautan yang begitu dalam, yang begitu luas, yang begitu terjal. Karena ketika kita menyeberangi lautan, kita akan bertemu dengan ombak, kita akan bertemu dengan badai, kita akan bertemu dengan yang namanya angin kencang. Jadi khudizada kamilan, inna safara ba'idun, sesungguhnya perjalanan itu perjalanan yang sangat ba'idun, jauh sekali. Karena kita baru melewati satu alam, yaitu alam rahim. Alam rahim telah kita lewati. Yang sekarang adalah alam dunia. Setelah alam dunia adalah alam kubur atau alam barzah. Nanti kita akan bertemu dengan alam hisab. Nanti kita akan, sebelum alam hisab, alam mahsyar dulu ya, alam mahsyar. Kemudian nanti ada alam hisab, kemudian ada alam mizan, kemudian ada alam sirot, dan terakhir adalah alam bako. Bako rokok? Bukan ya. Bako itu adalah abadan abidin, selama-lamanya. Mudah-mudahan kita bertemu di surganya Allah kelak nanti, bisa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ini kalian sedang berada di Raudhatam min Riyadil Jinan. Ini taman-taman surga. Makanya bersyukurlah bagi anak-anak yang berada di Cendekia Mandiri. Ini adalah orang-orang pilihan. Ini orang-orang pilihan Ustaz dan Ustazah. Karena mereka terpilih karena mereka nanti yang akan menghuni surga. Karena ini adalah Raudhatam min Riyadil Jinan atau jannah. Anak-anakku sekalian, bentar lagi ya. Ini belum ke tema liburan ini, Ustaz. Jadi Ustazah pesan kepada anak-anak. Ustaz, semuanya niatkanlah liburan itu yang pertama adalah untuk bersilaturahmi. Biar liburannya menjadi ibadah. Niatkanlah bersilaturahmi dengan siapa? Dengan orang tua, dengan saudara, dengan handai taulan. Niatkan bersilaturahmi sebagai pelipur rasa kangen kalian kepada orang tua. Bersilaturahmi, bertemu dengan orang tua. Amalkan apa yang telah kalian dapatkan di sini. Berbuatlah baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Selain daripada tujuan bersilaturahmi, man ahabba ayyubsatallahu fi rizqi wa ayyun sahalahu fi asrihi fal yasil rahimahu. Hikmah daripada silaturahmi itu adalah diantaranya bisa menderaskan rizki dan juga bisa memanjangkan umur. Jadi berbakti kepada orang tua ketika kalian ada di rumah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibarahuma aw ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Itu jangan sampai
ngebentak orang tua. Wala taqul lahuma uffin, jangan, karena orang tua adalah keramat kalian. Doa orang tua lebih mustajab daripada doa 40 wali kutub. Itu doa orang tua, doa ibu ya. Makanya ada bahasa al-jannatu tahta fi aqdamil ummahat. Itu adalah maknanya makna mazazi ya. Makna yang tersirat bahwasanya begitu wajibnya, begitu harusnya kita berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Yang kedua, tujuan berlibur itu. Tadi yang pertama sudah, yang kedua adalah untuk mengamalkan ilmu. Nah, ini. Jadi kalian tujuan berlibur itu untuk mengamalkan ilmu. Amalkan ilmu yang telah kalian dapatkan di Pondok Pesantren Cendekia Mandiri. Titip Ustadz, jangan sampai aurad waqiah itu ditinggalkan. Ba'da asar, kemudian aurad-aurad yang lain, baik itu aurad ba'da maktubah. Sudah hafal kan? Hafal belum? Belum ya? Jangan lupa, apalagi sholat mentajub ya, jangan mentang-mentang libur sholat juga. Nauzubillah. Jangan ujub ya, katanya lagi libur nih mah, sholat juga libur. Jangan mentang-mentang libur tidur dari jam 7 sampai jam 7 lagi. Balas dendam katanya. Biasa kalau di pondok selalu dikeprik sama Ustadz Mita. Ini tinggal di rumah, ini tinggal menikmati yang jangan sampai ya, jangan sampai seperti itu. Jadi amalkan ilmu yang telah didapatkan dari pondok pesantren ini. Baik itu aurad ba'da maktubah, baik itu aurad waqiahnya ba'da asar, dan adkar atau dikir-dikir yang lain. Sholawatnya dibaca, baik itu sholawat kamilah maupun sholawat munjiat atau sholawat yang lain. Nah, ini ada kan sholawat, silahkan di bawah kalau mau minta fotokopi, tapi bayar sendiri. Dibaca di rumah, karena pahala daripada sholawat itu luar biasa. Baca sholawat, ketika kita membaca sholawat 1 kali, maka 10 kebaikan itu akan kita dapatkan, termasuk maghfirah. Kalau kita baca istighfar, yang dapat cuman pengampunan doang. Tapi kalau baca sholawat plus maghfirahnya, pengampunannya, itu luar biasa. Hikmah dan faidah daripada membaca sholawat. Yang terakhir, tujuan berlibur adalah untuk menghibur hati kita, untuk menghibur jiwa kita yang selama 6 bulan belajar dan terus belajar. Dihiburlah. Tujuannya apa? Biar kelak kembali ke pondok dalam keadaan semangat belajarnya. Ini mah jangan mentang-mentang liburannya tidur doang, nyampe sini udah tidur lagi. Jangan ya. Jadi semangat. Habis liburan itu nanti awas nih, nanti dikasih tanda nih, mana yang semangat, mana yang biasa-biasa aja. Jadi tujuannya itu supaya kembali ke pondoknya itu dengan keadaan semangat. Siap, semangat. Santri. Masih ingat? Santri. Cendekia Mandiri. Luar biasa. Jam 10 lewat ya. Jangan lama-lama. Ustaz sudah lapar. Oke, sama ya. Udah lapar. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bisa kalian ambil ibroh dan ambil manfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya, pembagian sertifikat penghargaan kepada juara kelas. Kepada yang terhormat Ustazah Yoga Togamala, dipersilakan. وجب الشكر علينا ما دام